dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang kami pelajari selama semester 1 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvira. Nama saya Fikriya Liviani. Nama saya Fayaza Raya Fahira Decivo. Nah, pada video kali ini kami akan membahas hasil analisis terkait postingan Bank Mandiri di 3 platform, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Kita akan menganalisis jenis penggunaan bahasa yang diterapkan, penggunaan bahasa gaul atau tidak baku, dan jenis-jenis tindak tutur kalimat direktif dan imperatif. Serta kita akan menyimpulkan hasil analisis postingan Bank Mandiri di akhir. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu analisis bahasa pada postingan sosial media akun Bank Mandiri. Sebelumnya, apa itu analisis bahasa? Analisis bahasa ialah proses pemeriksaan dan pemahaman mendalam terhadap suatu teks atau ujaran. Nah, penggunaan bahasa yang dapat kita analisis itu dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama ialah monolingual, yang mana penggunaan hanya dengan satu bahasa secara keseluruhan. Nah, berikut merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa monolingual, yang mana keseluruhan hanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu duilingual, penggunaan bahasa dengan 2 bahasa, yang mana biasa mencakup 2 bahasa ya seperti Indonesia dan ditambah dengan bahasa asing. Berikut merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa duilingual, yang mana di dalam postingan tersebut terdapat tambahan 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Masuk ke yang 3, yaitu multilingual. Multilingual merupakan penggunaan bahasa dengan 3 bahasa sekaligus, yang mana mencakup bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, dan bisa juga dengan bahasa yang lainnya. Salah satu contoh penggunaan bahasa multilingual yang ada di dalam postingan tersebut, yaitu dengan tambahan 3 bahasa, antaranya yaitu Indonesia, Korea, dan Inggris. Jika diperhatikan dan dianalisis, seluruh postingan dari sosial media Bank Mandiri mencakup sekitar 1065, dan yang paling banyak digunakan ialah duilingual. Saya akan memaparkan analisis mengenai ragam penggunaan bahasa dalam postingan media sosial Bank Mandiri. Fokus utama dari analisis ini adalah mengklasifikasikan postingan berdasarkan tingkat kebakuan bahasa yang digunakan, yaitu perbandingan antara ragam bahasa baku dan bahasa non-baku atau bahasa gaul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa baku didefinisikan sebagai ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang diterima dan digunakan dalam komunikasi resmi. Fungsi bahasa baku di sini sangat vital, yaitu untuk memberikan informasi yang terpercaya, jelas, dan menjaga kredibilitas institusi perbankan. Sebaliknya, bahasa non-baku atau bahasa gaul adalah ragam bahasa yang tidak terikat oleh kaidah formal. Bagian ini sering kita temukan dalam percakapan, informasi, dan dicirikan oleh penggunaan singkatan atau kata-kata populer yang santai. Ragam ini dipilih dengan tujuan untuk menciptakan kesan akrab dan lebih mudah dijangkau oleh khalayak. Berdasarkan sampel postingan Bank Mandiri yang kami kumpulkan, Bank Mandiri menggunakan kedua ragam bahasa ini dengan tujuan komunikasi yang spesifik. Bank Mandiri secara konsisten memilih bahasa baku pada postingan yang sifatnya informatif dan resmi. Contohnya pada postingan Bank Mandiri di Facebook, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2025, kita temukan penggunaan kata kerja yang baku seperti memastikan, mendukung, dan cepat yang menunjukkan komunikasi resmi. Kemudian, pada postingan yang bersifat promosi, edukasi, maupun interaksi, Bank Mandiri memilih bahasa non-baku atau gaul, yang mana ini adalah strategi untuk menciptakan kedekatan emosional yang menggunakan bahasa sehari-hari agar audiens merasa bank ini relatable. Lalu, kata-kata gaul lebih cepat, menarik perhatian, dan efektif sebagai ajakan bertindak.
Dari data yang saya analisis, ditemukan beberapa pola bahasa gaul yang dominan. Yang pertama adalah kata kerja non-baku yang kehilangan imbuhannya. Contohnya pada postingan Instagram Bank Mandiri di tanggal 3 Januari 2025, terdapat kata non-baku dapetin, yang mana kata bakunya adalah dapatkan. Kemudian kata lewatin, yang mana kata bakunya adalah lewatkan. Kemudian pola yang kedua adalah kata-kata lisan dan slang yang mempercepat komunikasi, seperti pada postingan Instagram Bank Mandiri di tanggal 14 Januari 2025, terdapat kata gini yang kata bakunya adalah begini. Kemudian ada kata enggak yang kata bakunya adalah tidak. Penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan adaptasi Bank Mandiri terhadap tren komunikasi digital agar pesan mereka dapat diterima dengan mudah oleh generasi muda. Sebagai kesimpulan, strategi Bank Mandiri dalam penggunaan bahasa adalah menyeimbangkan fungsi. Bahasa baku memastikan kewibawaan dan kejelasan, sementara bahasa non-baku atau bahasa gaul memastikan keterjangkauan dan keterikatan dengan audiens. Fleksibilitas ini adalah kunci keberhasilan Bank Mandiri dalam berkomunikasi di ruang publik digital. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis tindak tutur kalimat direktif dan imperatif apa saja yang digunakan dalam postingan Bank Mandiri. Tindak tutur kalimat direktif adalah jenis tuturan yang bertujuan untuk membuat pendengar melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan penutur. Dalam komunikasi, penutur menggunakan kalimat direktif untuk memberi perintah, ajakan, permohonan, instruksi, larangan, atau nasihat. Dengan kata lain, ketika seseorang menggunakan kalimat direktif, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengharapkan adanya tindakan yang dilakukan oleh orang yang mendengar tuturan tersebut. Nah, contoh pada salah satu postingan Bank Mandiri pada tanggal 1 Februari 2025, pada postingan ini terdapat kalimat direktif persyaratan. Bisa kita lihat pada kalimat, kamu bisa bawa pulang Nintendo Switch, headphone, e-money, dan hadiah keren lainnya jika memenangkan raffle di booth Bank Mandiri. Nah, pada kalimat direktif persyaratan, kalimat ini memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sebuah syarat. Seperti pada kalimat ini, kita diperintahkan untuk memenangkan hadiah, tetapi dengan syarat, yaitu harus membeli tiketnya melalui Kris Living by Mandiri. Nah, dari kalimat tersebut mengandung ajakan untuk bertransaksi di Kris itu tersirat dengan embel-embel memenangkan hadiah menarik. Nah, lalu ada salah satu postingan yang menggunakan tindak tutur direktif nasihat. Pada postingan ini terdapat kalimat, selalu jaga data perbankanmu layaknya bank berharga. Postingan ini berisi perintah atau seruan untuk waspada terhadap penipuan dengan nasihat agar selalu menjaga data perbankan dan jangan memberikan data perbankan kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang mengaku pegawai bank baik secara langsung maupun lewat online. Kami juga menemukan contoh postingan yang mengandung tindak tutur direktif ajakan, seperti pada postingan Bank Mandiri di Instagram pada tanggal 25 Agustus tahun 2025. Di sini bertuliskan, mumpung gajian, saatnya investasi biar makin cuan. Nah, postingan ini secara tersirat memerintahkan kita untuk berinvestasi dengan melakukan transaksi saham di Livin Investasi by Mandiri. Lalu ada juga salah satu postingan dari Facebook pada tanggal 23 Mei tahun 2025 yang mengandung tindak tutur direktif pertanyaan atau interrogatif. Di sini terdapat tulisan, siapa siap lari bareng di Mandiri Jogja Marathon 2025?
Lalu dilanjutkan, Anes bisa dapatkan promo spesial ekstra cashback 150.000 untuk pembelian tiket pesawat ke Yogyakarta. Pakai Mandiri kartu kredit di event Mandiri Travel Deals. Nah, dari kalimat pertanyaan tadi menjadi pembuka bagi mereka untuk mempromosikan promo dari produk mereka. Sehingga ajakan untuk melakukan transaksi melalui kartu kredit Bank Mandiri itu tersirat dan termasuk dalam tindak tutur direktif pertanyaan atau interrogatif. Postingan selanjutnya mengandung imperatif ajakan seperti di kalimat berikut. Yuk gunakan Livin by Mandiri buat dukung keluarga maupun kebutuhan transaksi internasional. Nah, pada kalimat ini merupakan ajakan untuk menggunakan fitur mereka sebagai ajang promosi salah satu fitur di aplikasi mereka, yaitu fitur transfer falas untuk transaksi internasional, karena fitur ini bisa kirim ke 18 valuta asing atau kirim USD ke seluruh dunia. Lalu selanjutnya terdapat postingan Instagram pada tanggal 30 Mei tahun 2025 yang mengandung kalimat imperatif suruhan, yaitu kalimat berikut. Tonton video ini sampai habis dan pastikan kamu tetap bisa berkomunikasi dengan lancar selama di Tanah Suci. Nah, di postingan ini kita diajak untuk menonton video sampai habis karena mereka akan mempromosikan produk mereka, yaitu top up paket roaming haji dan umroh tri lewat aplikasi Livin by Mandiri agar bisa tetap berkomunikasi dengan lancar selama di Tanah Suci. Lalu di postingan ini kita juga memiliki contoh kalimat imperatif larangan. Seperti pada kalimat jangan gampang tergiur sama hadiah yang kelihatan wow ya. Postingan ini merupakan konten edukasi yang melarang untuk sembarangan memberi informasi pribadi atau data rahasia perbankan dan jangan mudah tergiur dengan modus penipuan dengan menukar poin untuk mendapatkan hadiah menarik. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis kami yaitu Bank Mandiri menggunakan bahasa santai dan kadang bahasa daerah untuk membuat kontennya terasa lebih dekat dengan anak muda dan masyarakat dari berbagai daerah. Yang kedua, Bank Mandiri banyak melakukan kolaborasi dengan dunia hiburan, event besar, dan aktivitas musik atau konser untuk menarik perhatian generasi muda sambil mengenalkan fitur aplikasi. Yang ketiga, Bank Mandiri menunjukkan kedekatan dengan masyarakat lewat ucapan Hari Nasional, dukungan budaya Nusantara, dan pesan yang bernuansa nasionalisme. Yang keempat, Bank Mandiri aktif mendukung UMKM melalui kegiatan bazar, lomba, program bantuan, serta berbagai promo yang memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Yang terakhir, Bank Mandiri mengemas konten dengan gaya modern, visual yang menarik, dan fokus pada kemudahan fitur aplikasi agar relevan dengan gaya hidup digital masa kini. Sekian video hasil analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.